Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang belajar ilmu hikmah itu dengan benar supaya ilmunya menyatu sama pemiliknya dan bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Semoga nanti buat menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam ya. Begini saudaraku ya, untuk belajar ilmu dengan benar, kita juga harus cari guru yang benar, yang memang benar-benar ahlinya, yang memang memahami ilmu itu dengan sepaham-pahamnya. Karena ilmu yang benar itu asal usulnya jelas saudaraku, tidak asal belajar, apalagi seperti ilmu-ilmu pamungkas. Ilmu-ilmu pamungkas itu biasanya ilmu turun-temurun dari keluarga dan jarang sekali diajarkan sama orang lain. Ya karena ilmu itu memang khusus buat keluarga, karena ilmu-ilmu pamungkas. Dan seandainya diajarkan itu hanya orang-orang tertentu. Dan yang ditakutkan itu kalau disalahgunakan saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau belajar ilmu hikmah saudaraku ya, seandainya saudaraku diajari ilmunya, itu biasanya kan disuruh puasa. Puasa itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ada juga pas hari kelahiran saudaraku. Jadi intinya kalau kita punya ilmu saudaraku, di samping sudah kita puasai itu jangan cukup sekali saudaraku, harus diulang-ulang. Contohnya kita disuruh puasa 3 hari. 3 hari itu ada puasa biasa saudaraku, ada juga puasa 40 hari itu yang bahasa Jawanya diringkes itu jadi 3 hari. Contoh hari Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kemis Pahing itu hitungannya 40. Itu kalau dipuasai juga 3 hari. Setelah dipuasai seperti itu, biasanya itu kalau pas hari kelahiran itu juga harus dipuasai lagi. Dan semakin kalau kita puasai saudaraku, itu ilmunya juga akan semakin ampuh. Dan bahasanya itu ilmunya akan nurut sama pemiliknya. Seperti itu saudaraku kalau mau belajar ilmu dengan benar. Tidak hanya cukup sekali. Terkadang orang awam itu kan pengennya habis puasa langsung ilmunya itu ampuh seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang memang memahami dan memang benar-benar tahu saudaraku, itu tadi diulang-ulang. Terkadang saya aja dulu ilmu satu itu puasanya itu puluhan kali saudaraku. Pas ada hari-hari tertentu itu pasti saya puasa, terutama pas hari kelahiran saudaraku. Karena apa ya? Karena biar memang benar-benar
kalau kita butuhkan saudaraku untuk menghadapi orang-orang yang memang tidak pas bahasanya, kita dalam bahaya itu, kita itu tidak ada rasa was-was saudaraku. Ilmunya itu benar-benar tajrib lah, langsung bahasanya itu langsung ampuh. Dan itu langsung saya praktekkan, tidak hanya sekedar katanya tidak cocok. Memang dari dulu pesan dari guru-guru saya atau dari kakek saya dulu seperti itu saudaraku. Kalau kepengen ampuh ilmunya itu harus sering dipuasai. Seperti itu. Dan sekalian saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang awam saudaraku. Kemarin itu ada juga yang bertanya, apakah kalau amalan sama ilmu itu ampuh yang mana Gus? Kalau soal keampuhannya itu tergantung yang menggunakan juga saudaraku. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ampuh ilmunya. Dan kalau orang sering banyak-banyak amalan atau sering ya sudah ya saudaraku, itu punya efek bisa gila saudaraku. Makanya harus berhati-hati kalau kita sering minta amalan ke orang yang tidak jelas terkadang. Apalagi seperti di YouTube itu minta amalan langsung dikasih seperti itu. Itu yang ditakutkan saudaraku ya. Itu bisa gila, bisa stres. Seandainya itu terjadi terus, siapa yang mau bertanggung jawab? Seperti itu. Kita juga harus hati-hati juga, tidak asal kita dikasih amalan kita itu langsung mau itu. Jangan saudaraku, harus kita lihat dulu orangnya juga. Kita harus paham. Berguru itu ya yang benar seperti itu tadi saudaraku. Kita bisa datang langsung, kita bisa sowan bahasanya. Itu akan lebih bagus. Seandainya jauh mungkin terkendala dengan pekerjaan atau waktu. Kalau kita sudah kenal sama orangnya mungkin lewat telepon juga bisa saudaraku. Itu nanti kan kalau belajar ilmu dengan benar, kodam ilmunya itu juga akan dimasukkan ke badan yang diajari. Seperti itu, dan hasilnya juga akan bagus. Seperti itu saudara kalau mau belajar ilmu. Dan ya itu tadi, kalau puasa itu jangan cukup sekali, diulang-ulang sudah. Dia akan semakin ampuh. Dan ilmu itu juga beragam saudaraku. Ada ilmu-ilmu dari leluhur kita itu kan ilmu-ilmu kejawen. Ada juga yang Jawa campur Arab itu ada juga yang langsung dari inti-inti dari Al-Quran itu juga ada saudaraku. Tergantung orangnya yang mau belajar. Namun yaitu tadi harus gurunya yang benar-benar membidangi, yang mumpuni. Terus terang kalau ilmu itu saudaraku ya, saya itu suka ilmu-ilmu leluhur, ilmu-ilmu kejawen itu saya suka ya, karena pertama saya pengen melestarikan lah ilmu dari leluhur kita itu biar tidak punah. Dan ya mungkin orang-orang yang saya percaya, karena kebanyakan itu yang saya pelajari langsung itu ilmu-ilmu pamungkas. Jadi saya juga kalau memberikan ke orang itu hati-hati juga saudaraku, tidak sembarangan. Itu kalau dari
dulu kita pas saya saat masih ya berguru-guru itu banyak sih ilmu sebenarnya, jenisnya banyak. Namun kalau ditanya soal tahapannya, tingkatannya itu kan beda. Kalau kita langsung bisa dapat dari gurunya, tingkatannya itu beda sebenarnya, saudaraku. Ya semoga edukasi yang tidak seberapa ini bermanfaat ya buat saudara-saudara kita yang awam. Itu tadi edukasinya. Kalau pengen belajar ilmu dengan benar, ilmu apa saja lah, termasuk ilmu-ilmu hikmah, mau buat pagar diri, buat keselamatan, atau ilmu seperti kayak lembu sekilan, nanti tidur dan sebagainya. Belajarnya seperti itu, saudaraku, yang kalau kepengen bagus. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi sedikit edukasinya, semoga saudara-saudara kita yang awam itu paham, biar kalau belajar ilmu itu yang benar. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini. Salam merahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.